Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita memasuki sesi ke-52 dari kuliah pengantar ekonomi Indonesia kita dengan topik neraca energi Indonesia, masih dalam topik besar sumber daya alam dan energi. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ini sangat bersifat pengantar. Karena topik ini topik yang lebih luas dari sekedar ekonomi dan memerlukan perhatian, fokus, kecermatan, kemudian juga keunatan kita untuk melihat data, melihat kajian-kajian, dan mungkin mengetahui berbagai teori. Dan tambah lagi saya sendiri sebagai pembelajar ekonomi masih merupakan pemula dalam topik-topik semacam ini. Nah, cara menganalisis yang umum dari sisi ekonomi terhadap energi itu ya adalah dengan cara melihatnya dari sisi permintaan dan penawaran, atau penawaran dan permintaan. Dalam konteks penawaran itu biasanya fokusnya pada supply, dalam konteks permintaan fokusnya pada konsumsi ya, baik itu konsumsi domestik maupun permintaan impor. Nah, jangan lupa, itu kaidah sederhananya, kalau penyediaan atau suplai energi di suatu negara, dalam hal Indonesia, itu berarti bisa diperoleh dari produk domestik, lalu ditambah impor. Nah, sebagiannya dikurangi dengan ekspor. Nah, sedangkan permintaan tadi, sementara kita artikan permintaan sebagai permintaan domestik yang direpresentasikan oleh konsumsi akhir energi domestik. Biasanya data itu yang dipakai. Nah, lalu ada istilah-istilah dalam analisis energi ini, antara lain yang disebut dengan energi primer. Biasanya energi primer itu yang ditunjuk adalah minyak mentah, gas alam, batu bara, lalu energi baru dan terbarukan yang disebut EBT. Nah, EBT sendiri itu ragamnya banyak ya. Nah, tetapi EBT ini yang paling banyak diomongin, dibicarakan di Indonesia, tapi rencana aksi, realisasi kebijakannya kurang nendang lah gitu. Belakangan sih nampaknya lebih diseriusi ya. Biasa orang kalau udah makin susah kan makin serius. Nah, perhitungan energi primer ini yang saya katakan di sesi terdahulu, itu ada macam-macam cara ya. Nah, misal yang paling lazim itu adalah, karena kan macam-macam energi primernya, otomatis kan kalau untuk menyatukan, untuk mengkonsolidasikan, untuk menggambarkan keadaannya, biasanya dipakai satuan yang sama, yang disebut umumnya di banyak publikasi Indonesia maupun dunia, itu ada dua yang paling banyak dipakai. Yang salah satunya adalah yang setara dengan minyak bumi ya, BOE, barrel oil equivalent, barel setara minyak. Nah, misalnya Indonesia data yang rutin tiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, ada Handbook of Energy and Economic Statistics, Handbook of Energy lah ya. Nah, ini saya tulis 2019, sudah terbit 2020-nya. Ini dari lama, sekarang sudah ada. Nah, sementara BPS itu memakai terajoule. Otomatis bagaimana konversi itu ada caranya ya, ada publikasinya. Kita nggak usah terlalu risau dengan soal itu. Yang penting saya sudah katakan, kalau kita membandingkan data time series ya harus sama ya, terajoule, BOE gitu. Nah, karena BPS pun sebetulnya memakai data dari SDM, cuma dia mengkonversikan menjadi terajoule. Dua-duanya dipakai juga di dunia internasional. Nah, penyebutan energi akhir tadi kan energi primer. Lalu ada energi akhir, itu dengan penggunaan akhir. Jadi maksudnya dikonsumsi gitu, baik yang konsumsi itu rumah tangga, transportasi kah, atau dunia industri. Nah, bisa konsumsi energi akhir ini bisa dianalisis berdasarkan jenisnya. Jenisnya bisa BBM, bisa yang lain-lain ya. Bisa juga dilihat dari sisi pengguna, penggunanya ada industri, ada rumah tangga, ada transportasi. Nah, sementara listrik ini yang memang dalam beberapa puluh tahun terakhir di seluruh dunia itu merupakan energi akhir yang menarik, jadi tidak persis sama dengan yang di atas kan, karena dia
terkait tetapi tidak sama. Jadi listrik bisa dihasilkan dari bermacam-macam cara, atau kita semua tahu. Nah, karena Indonesia agak terlambat sebetulnya mengakui, memahami. Kalau mengakui, ilmuwan kita udahlah, kita ini orang pintar nggak kurang-kurang di negeri ini. Tapi agar pikiran-pikiran orang pintar itu menjadi kebijakan negara, itu sejak dari dulu memang ada masalah ya. Maksudnya entah bagaimana kita sebagai negara yang tanda petik itu soft state, itu para ilmuwan kita, para ahli kita masih terkendala untuk bisa mempengaruhi dengan kuat terhadap kebijakan-kebijakan, bahkan pada level perencanaan. Nah, pada level perencanaan di Kementerian SDM dan di dunia wacana energi sebenarnya sudah beberapa kali ada dokumen di tahun-tahun 10-15 tahun yang lampau yang bagus-bagus ya. Tetapi makin ke sini malah dokumen-dokumen itu tenggelam dan tidak digantikan dengan dokumen baru yang lebih baik. Nah, jadi sebetulnya ada Outlook Energi Indonesia itu terakhir dibuat oleh SDM tahun 2019. Jadi agak unik juga ya menurut saya. 19 pun bukan akhir dengan data 2018. Lalu ada rencana umum pembangkit tenaga listrik itu sudah beberapa tahun yang lalu, tapi entah karena apa jarang dikemukakan di publik. Mestinya kan dengan rencana umum beberapa tahun yang lalu kan kita bisa melihat pencapaiannya sekarang bagaimana, lalu apakah soalnya adalah dalam rangka realisasi ataukah dalam hal waktu perencanaan kurang bagus, kan bisa sebetulnya. Lalu ada lagi yang namanya kebijakan energi nasional, itu KEN itu tahun 2003 atau 2004 itu dokumen yang menurut saya sangat bagus di tahun-tahun itu, diperbaiki di tahun 2013 atau 2014, sekarang juga tidak kelihatan lagi. Ada rencana umum energi nasional. Nah, tema-tema yang bersifat jangka menengah dan panjang yang berbasis teknokratis, bukan pernyataan-pernyataan ingin ini, ingin itu ya. Jadi sekarang banyak dokumen seperti Nobita ya, dengan Doraemonnya, aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi bukan dokumen teknokratis, atau setidaknya kurang didukung oleh teknokratis. Nah, ini yang tidak bisa untuk tema-tema energi itu tidak mungkin ya, karena energi pasti berbasis kajian, bahkan kalau misalnya dia berupa rencana itu harus di follow up. Kalau meleset setahun 2 tahun saja di follow up-nya itu geser semua, apalagi kalau tidak jadi dilaksanakan. Kita menginginkan EBT misalnya, energi baru dan terbarukan, itu udah sejak KEN 2003 2004. Ketika sekarang buat, masih kita ingin transformasi ke EBT, kok inginnya sejak 20 tahun yang lalu misalnya. Nah, kayak begitu. Ini saya yang tidak ahli ya tapi saya sadar bahwa ini ekonom, termasuk saya, itu ribut pertumbuhan ekonomi, ribut pengangguran, ribut kemiskinan, ribut inflasi. Nah, kalau soal energi ini tidak cukup jelas pada negara kita, ya yang saya sebut di awal-awal tadi itu ya kita tinggal debat tahunan, debat triwulanan, nggak akan bisa kita membayangkan kemajuan yang monumental ya. Karena negara-negara maju manapun pasti salah satu dasarnya adalah mereka memiliki rencana dan kemudian dilaksanakan dengan konsisten. Kalaupun ada perubahan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kemudian ketersediaan energinya menjamin produksi barang dan jasa dan menjamin rakyat untuk bisa kemudian mengkonsumsi dan lalu berproduksi lebih jauh dan berkesinambungan. Semacam itu ya. Mari kita lihat neracanya saja. Neraca, nah ini karena BPS itu pakainya terajoule ya. Jadi produksi energi primer. Jadi energi primer berarti tidak langsung dipakai ya. Itu berapa itu? 19 juta terajoule ya kurang lebih. Produksi. Nah, kita mengekspor. Jadi Indonesia dari sisi keseluruhan kita masih ekspor energi. Jadi ini juga berita baiknya masih sudah saya tadi mengeluhkan rencana energi kita tidak berjalan baik, tapi faktanya kita masih yang memang negara kaya kan, negara kaya sumber daya alam, dan otomatis karena kekayaan alamnya itu banyak terkait erat energi, jadi kaya energi. Nah, kita tersedia. Nah, mungkin itu yang memanjakan kita ya, sehingga kita terlambat untuk mentransformasi kepada energi yang terbarukan. Di satu sisi kita juga lambat memanfaatkan kelebihan
sumber daya alam kita dan juga kelebihan energi kita, lalu surplusnya kita gunakan untuk melakukan pembangunan yang bersifat struktural, bersifat merubah perekonomian menjadi lebih modern, kita terlambat. Nah, tetapi kalau dilihat ini ya masih ada waktu sebenarnya kalau segera berbenah seluruh komponen bangsa ini. Ekspor 12,5 juta, impor kita juga, karena kan yang namanya energi kan macamnya banyak, tidak alasan cukup, tapi tetap impor itu banyak faktornya ya. Tentu saja bisa saja kita analisis politik, tapi anggap saja kita prasangka baik lah. Bagaimanapun beberapa jenis energi kita tidak cukup gitu loh, sehingga kita impor. Ini kan data keseluruhannya. Kita impor 1,8 juta terajoule, nah kita konsumsi 4,9 juta terajoule. Kita pakai satuan terajoule dari BPS. Nah, di antara konsumsi yang 4,9 ini, konsumsi air energi, itu terdistribusi di kanannya. Kebanyakan memang dipakai industri konsumsi pertambangan, 44%. Nah, di sini kita kalau mau nanti kita analisis apakah 44% ini menurun atau meningkat dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Karena kan bagaimanapun industri konsumsi pertambangan pemakai energi itu sudah mengindikasikan geliat, mencerminkan kinerja di situ. Nah, jadi kalau presentasinya itu menaik atau menurun. Yang kedua, kita bisa membandingkan dengan negara lain, terutama negara-negara sebaya ya, peer ya, yang sama-sama berkembang atau sedikit lebih cepat dari kita atau di bawah kita sedikit, itu bagaimana mereka. Anda cek itu. Kelihatannya kita termasuk yang rendah ya. Nah, lalu yang konsumsi porsi terbesar kedua rumah tangga 31%, baru transportasi, baru lainnya. Nah, begitu ya untuk gambaran ini tahun 2020. Nah, kita mencoba menelusuri yang tadi merah, produksi energi primer yang berapa itu 19,3 juta terajoule itu. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya di slide berikut. Nah, sayangnya saya tidak sempat mengolah sehingga akhirnya saya potong aja dari 2 publikasi BPS. Sehingga itu tahun 2017, 2016, 17, 18 itu sama ya, yang kiri dengan kanan itu. Nah, itu yang saya maksud, tidak user friendly datanya ya. Ada sebetulnya tabelnya dalam bentuk PDF, tapi harus di copy paste lagi. Tidak tersedia yang sifatnya Excel, lalu tahunnya sudah 20 tahun, supaya kita pembelajar ini kalau mau ngolah, ngotak-atik enakan. Itu nanti mudah-mudahan lah ya. BPS sudah cukup baik, tetapi masih kurang baik. Sudah cukup baik maksudnya ya, dibandingkan dulu kita bisa lah dari laptop saja, dari internet saja. Tidak perlu ke BPS, tapi dari sisi kebutuhan ketika kita melakukan proses belajar ya masih terlebih lambat. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia kasih data begitu. Nah, kita lihat bahwa produksinya sebetulnya dari 2016, 14 ke 17 itu relatif stuck, 18, 19 itu naik, lalu 2020 turun karena ada pandemi, itu pengaruh juga kan produksinya. Tapi cukup tinggi, masih lebih tinggi tetap dari 2017. Di antara energi primer yang besar produksinya itu ya yang paling besar batu bara ya, dilihat fisiknya, maksudnya jumlah fisik yang diproduksi, ini terajoule ukurannya. Tentu kalau batu bara sebetulnya kan ada ukurannya, tonase bisa, kemudian tonase terutama ton. Tapi ini dikonversi menjadi terajoule. Nah, yang lain juga dikonversi jadi terajoule. Itu minyak mentah kita masih termasuk tidak banyak itu kalau secara persentase. Kita lihat dari gambar itu. Lalu gas alam yang mengalami peningkatan, lalu air dan panas bumi yang nggak kelihatan itu kecil. Dan biomasa juga sedang. Nah, itu Anda lihat bagaimanapun kita masih yang terbesar produksi primernya adalah batu bara. Ini kalau tahunnya kita tarik dari tahun-tahun yang lama, di tahun-tahun lama minyak mentah mungkin cukup besar. Ini minyak mentah hanya segitu, ya lebih relatif stagnan dilihat dari gambar ini. Nah, tapi jangan lupa ya, ini produksi bukan supply, karena kita ada impor nanti kan, juga ada ekspor. Mari kita lihat itu data BPS. Nah, sekarang bagaimana data yang disajikan oleh Kementerian ESDM? Meskipun tadi BPS pakai ESDM ya, tapi dia melakukan konversi dan perhitungan. Nah, kalau kita lihat Kementerian ESDM melalui buku dokumen dia, tuh Handbook of Energy,
itu yang disajikan dia pakai satuan barel setara minyak. Barel setara minyak, barrel apa itu oil equivalent. Nah itu saya sengaja lihat. Nah Anda mau ngelihatnya itu kan dari 2010 sampai 2020. Nah total itu paling kanan, sedangkan kotak-kotak itu menunjukkan itu ada batu bara, lalu ada minyak mentah, ada gas alam, lalu ada hydropower, ada geothermal, dan seterusnya. Ada angin, angin angkanya kecil, tapi ada sudah itu. Ini yang renewable datanya mulai tersedia. Di masa lampau data-data renewable ini memang kurang tersedia. Nah ini memang sudah ada kemajuan menunjukkan tekad untuk pemerintah dalam hal ini SDM sudah melakukan monitoring dan tentu dengan begitu juga harus dibikin perencanaan, tetapi masih terjadi stagnasi dari sisi energinya ya. Ada biomasa yang justru menurun, ada biofuel, ada biogas. Nah, totalnya itu yang paling kanan berarti itu 1,493 berarti 1.493 juta ya, atau 1,49 miliar barel setara minyak ya. Nah, Anda lihat itu supply. Nah, kalau dilihat ke atasnya 2020 itu turun dari 2019, tadi sama kan dengan data BPS pakai Terajo, turun sedikit, tetapi masih setara dengan 2018, lalu lebih besar dari 2017, 2016, dan seterusnya. Tapi jangan lupa ya, ini supply. Berarti dari supply ini, supply energi primer ini, ada yang sebagian besar justru kita ekspor, kemudian ada yang dikonsumsi, dan kita masih menambahkannya dengan impor. Jadi ini adalah perbandingan data dengan yang sebelumnya tadi disajikan oleh BPS dengan bentuk satuan terajoule, dan hanya digolongkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 jenis energi. Yang ini 1, 2, 3 banyak lah, ini banyak, lebih lengkap datanya. Sebetulnya bukan BPS tidak lengkap, dia menyederhanakan dari ini lalu dikonversi ke terajoule, karena sumbernya adalah dari SDM. Nah, kalau saudara-saudara tertarik, ini sama lagi ini ya, tidak disediakan data Excel-nya, coba kan, andai kayak begini sudah ada Excel-nya, seperti data-data di IMF, data di World Bank, data di beberapa lembaga internasional, kita kan enak untuk belajar. Bisa kita tak-atik dalam bentuk grafik, buat kawan-kawan yang mengerti model bisa mengolahnya menjadi model-model yang memasukkannya dengan uji coba model-model kan lumayan. Tapi saya yakinlah generasi yang lebih muda dari saya yang akrab dengan teknologi, akrab dengan software, saya kira pasti lebih canggih. Saya hanya mengandalkan yang begini saja masih. Nah, kita lihat yaitu kita bisa juga membuat analisis khusus batu bara satu kolom. Kita bisa minyak mentah satu kolom, ini produksi ya, itu setahun ya, itu bisa juga terbaca kalau setahun begitu seharinya berapa, itu kan bisa juga dibuat. Lalu ada gas alam, tapi ini satuannya semua barel setara minyak. Nah itu produksi. Nah lalu tadi kita kan sudah mengatakan di depan menganalisis energi, setelah kita lihat produksi kita lihat konsumsi ya. Nah, konsumsi itu, pakai data BPS lagi, kembali ke BPS. Nah, saya juga tidak sempat mengolah, jadi ada 2 publikasi yang saya jejerkan, sehingga ada tahun yang sama. Nah, ini konsumsi. Cuma ini konsumsi, tadi kalau tadi waktu produksi dibagi berdasarkan jenis energinya, energi primernya, yang konsumsi ini sebenarnya bisa kita buat berdasarkan jenis dan penggunanya, usernya ya. Nah, ini saya pilih yang berdasarkan pengguna. Kalau berdasarkan jenis bisa, jadi nanti kita bisa mencocokkan antara produksi energi primer berdasarkan jenis, lalu konsumsi energi akhir menurut jenis. Nah ini menurut sektor ya, tadi ada industri konstruksi, ada transportasi, ada rumah tangga, pertanian, konsumen lainnya. Ini juga versi cara membagi pengguna menurut BPS, meskipun sumbernya sama. Nah kalau kita lihat industri dan konstruksi itu tetap yang paling besar memang, terutama lihat tabel yang kanan ya. 2020 akibat pandemi dia tetap menurun, tetapi khusus konsumsi energi sekalipun ada pandemi tetap lebih tinggi dari 2018 meski lebih rendah dari 2019. Jadi konsumsi industri dan konstruksi terhadap energi cukup besar. Nah, apa yang menarik dari grafik ini adalah
kecenderungan penurunan transportasi. Nah, ini bisa macam-macam. Tentu saya sudah katakan tadi, kita ini kan pengantar. Dari indikasi ini tentu Anda yang lebih tertarik kepada penggunaan energi oleh sektor transportasi bisa menganalisis apakah terjadi efisiensi, perbaikan banyak kendaraan terhadap konsumsi energi, ataukah kecenderungan publik, kecenderungan transportasi publik yang membaik sehingga orang-orang mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, bisa juga begitu kan? Dan seterusnya. Atau orang juga mulai lebih realistis kan untuk tidak gampang pergi-pergi dan seterusnya. Tentu itu menjadi studi menarik. Tapi faktanya secara total energi yang dipakai oleh transportasi punya kecenderungan menurun. Nah, sedangkan yang tadi industri dan konstruksi sempat naik lalu turun. Sedangkan yang rumah tangga ini secara umum mengalami pelan-pelan sedikit kenaikan, ya. Itu dari sisi data BPS. Nah, dari sisi data dari cara yang sama kita pakai data tadi dari ISDF, Handbook of Energy, ya. Kalau kita lihat maaf ini dari sisi ISDM itu kita lihat datanya, jadi sama dengan yang tadi, cuma ini satuannya adalah BOE lagi, apa barel minyak lagi. Nah, kalau kita lihat yang paling atas itu memperhitungkan, tabel atas itu memperhitungkan biomasa, ya. Nah, sedangkan yang bawah tidak termasuk biomasa. Ini juga perkembangan bagus menurut saya, dengan memasukkan biomasa dan lain-lain kita sudah mulai bicara energi yang lebih bagus, ya. Data yang di atas yang memasukkan itu berarti kalau kita totalkan itu yang 898 itu, ya, turun sedikit. 800 berarti hampir 900 juta barel setara minyak. Turun dibandingkan 2019 karena pandemi. Nah, tetapi tetap setara dengan 2018, masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang kecenderungan konsumsi energi ini meningkat, ya, jelas meningkat kecenderungan energi ini. Nah, bisa ini cara baginya hampir sama, ya, tadi industri, rumah tangga, komersial, transportasi dan lainnya. Dilihat dari data ISDF. Nah, dari tadi produksi yang seterusnya Mbak itu dari BPS yang slide berikutnya dari apa? Nah, ini, ya, silakan dipelajari sendiri. Itu sama tapi dengan tahun yang lebih panjang dan dari apa namanya, dengan satuan barel minyak. Nah, yang menarik adalah pada slide berikut. Untuk tadi kita sudah melihat kan ada produksi, lalu ada konsumsi. Tapi sebetulnya dari produksi ke konsumsi itu ada di tengah-tengahnya ada proses. Karena kan energi primer tidak langsung dipakai, tetapi ada transformasi, bisa dikilang, refinery, ada proses, kalau gas dia diproses, ada LNG di regas, ada batu bara yang diprocessing, ada biofuel yang blended, ya, ada power plant dan seterusnya. Ini cara bacanya yang kiri dulu sebelum melihat angka. Jadi kan ada supply energi. Supply energi terdiri dari produksi, tadi kita lihat data produksi di atas, lalu kita ada impor, lalu ada ekspor, dan ada perubahan stok, cadangan. Nah, perubahan cadangan itu kan dari stok, ya, artinya kan tidak dari impor ekspor, tapi memang persediaan. Nah, kemudian ada proses kedua, energi transformasi, kan energi primer tidak langsung dipakai. Sebagian besar tidak langsung dipakai, tapi ada yang dikilang, ada yang gas proses, dan seterusnya. Itu ada angka-angkanya. Lalu ada on use and losses, itu di tempat kilang, di tempat gas, di tempat ekstraksi energi primer, itu kan ada penggunaan untuk keperluan di situ, di tempat pertambangan, di tempat apa namanya minyak itu, di tempat eksplorasi eksploitasi minyak. Lalu ada juga kehilangan karena kan ada susut dan sebagainya. Nah, itu ada hitungan-hitungannya. Nah, maka didapatlah energi final, suplai energi final. Jadi energi primer
yang suplainya didapat dari produksi, ada yang diimpor, ada yang diekspor, lalu ada yang diolah, bukan ada ya, hampir semuanya diolah, lalu ada faktor kehilangan dan faktor penggunaan di tempat pengolahan, lalu ada ketersediaan energi akhir yang tersedia. Nah, maka ada konsumsi. Kan begitu. Nah, di antara yang konsumsi itu terbagi menjadi beberapa sektor nomor 7 itu. Kurang lebih begitu ya cara baca tabel ini. Dan ini juga menarik, ini khusus tahun 2020. Kalau kita mau mengolah ya kita harus mendownload berbagai tabel, misalnya 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir, kita bisa melihat perkembangan energi di Indonesia. Lebih begitu ya, perkembangan neraca jadinya. Nah, selanjutnya saya tidak sempat mengupdate. Tadi saya sudah masuk ke webnya, tapi ternyata saya tidak menemukan ini karena berupa gambar. Saya tidak menemukan di laptop lama saya barangkali ininya, Pak, data Excel-nya. Tapi saya ingin menggambarkan kecenderungan saja. Data terkini sudah ada sampai tahun 2020. Ini tidak diambil dari BPS, tidak diambil dari SDM, tapi dari British Petroleum Statistics. Anda silakan masuk, itu lengkap. Dan ada Indonesia di dalam. Sayangnya juga kelihatannya saya belum ketemu tadi Excel-nya di sana, yang ada masih PDF tapi lengkap. Nah, itu kalau kita lihat misalnya minyak itu yang yang abu-abu menunjukkan produksi, tapi dihitung 1.000 barel per hari ya. Di data aslinya sana ada juga yang tahun. Nah, ini pada tahun itu tapi harian. Kalau ini dikalikan 360 aja dapat tahunannya. Nah, yang ingin saya gambarkan jangan angkanya ya. Nanti angkanya itu juga ternyata angka konsumsi ini ada perubahan itu sedikit di bawah itu. Tetapi perhatikan bahwa kita didahulu di zaman-zaman sebelum tahun 2003 itu kita produksi per tahunnya dihitung secara harian ya, tapi berarti juga sama dengan produksi setahun, lebih besar dibandingkan konsumsi. Sehingga kita punya surplus yang biru itu. Nah, surplus minyak bumi. Nah, di 2003 ke sini, kita lebih banyak konsumsi dibandingkan produksinya. Dan makin ke sini, produksinya cenderung stuck, bahkan turun. Konsumsinya memang agak sedikit tertekan, tetapi tetap cenderungnya naik. Jadi turunnya, kalaupun ada turun fluktuatif. Nah, tadi saya sudah cek, misalnya data terkininya itu produksi 2019 itu hanya 746 kalau saya tidak salah, 2020 tadi sekitar 741 ribu barel per hari data minyak mentahnya. Produksinya tetap di 1.700. Jadi kita memang importir minyak ya, defisit dalam rangka produksi dan konsumsi minyak. Bagaimana dengan gas? Nah, gas kondisinya lebih baik ya. Jadi produksi kita naik meskipun ini kalau data 2018 bisa disambung 2019-2020 cenderung turun dan sedikit stuck di 2 tahun 3 tahun terakhir. Jadi puncak produksi kita sudah lewat. Ini produksi ya, bukan cadangan ya. Nanti cadangan dikaitkan dengan kuliah sesi 51. Nah, sementara konsumsi batu bara kita juga relatif stagnan. Tidak tahu di depan nanti apakah batu bara ini yang belakangan jadi keributan ya, yang bahwa tidak boleh ekspor dan seterusnya. Saya untuk detail itu belum berani berpendapat ya, karena belum lihat masalahnya. Nah, tapi dari sisi ini batu bara masih surplus ya antara produksi dengan konsumsi. Bukan batu bara ya, gas, maaf, gas tadi. Ya tadi gas, yang batu bara juga begitu. Batu bara juga sama. Tetapi tadi kalau khusus gas, tadi saya salah jelaskan. Tadi penjelasan untuk batu bara. Untuk gas ini nampaknya di depan kita akan, saya belum melihat tadi data 2019-2020, ini kelihatannya akan meningkat. Karena antara lain konversi minyak tanah ke LPG, lalu ada soal pemanfaatan LNG untuk domestik ya, ada sudah lama sebetulnya, tapi kelihatannya belakangan ini akan diseriusi ya, karena udah tekanan kebutuhannya tinggi gas ya, jaringan gas kota dan seterusnya. Meskipun kita masyarakat, tapi menurut saya masyarakat Indonesia itu kalau dibelajarkan bisa lah. Kita yang melihat kasat mata itu kan kereta api lah, orang udah mulai teratur naik kereta api, KRL itu
nggak tahu ya, meskipun di beberapa daerah belum, tapi di Jakarta lalu kereta api antar kota sudah, budaya berkereta api sudah benar, maka Jar-gas itu juga pada saatnya ya menurut saya juga aman lah. Nah itu nampaknya nanti akan naik. Ya. Lalu batu bara produksi juga masih cukup besar. Nanti kalau terkait dengan stok kita cek lagi di 51 nanti. Dan ini kita banyak ekspor ke Cina dan India. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan kondisi terkini neraca energi kita ini yang sebetulnya belum bisa dikatakan buruk juga belum, tetapi kita masih tidak optimal. Terutama kehati-hatian kita untuk di masa mendatang bagaimanapun energi fosil, energi yang berbasis kepada pertambangan dan penggalian itu akan berakhir bagaimanapun cara kita berhemat. Sehingga renewable resources, lalu energi terbarukan, energi baru dan terbarukan adalah pilihan keniscayaan buat seluruh manusia, dan kita sebenarnya masih ada waktu untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita yang dianugerahi kekayaan alam, sumber daya alam, energi, mineral, ini sudah cukup terlenanya. Kita mulai bangkit, mulai mengoptimalkan apa yang kita punya, kita kemudian mengatur masa depan kita dan generasi setelah kita untuk secara bijak melakukan konsumsi energi dan terus berupaya melakukan perbaikan energi. Ditambah kita tidak bisa sekedar energi, tetapi energi yang bersih dan mengingat faktor-faktor lingkungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.